Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ajama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa afdalu kulli saffin yaminuhu, dan seutama-utamanya tiap barisan salat yaminuhu adalah di sebelah kanan dari imam. Walau taradafa, ya, sekalipun tentu ada muradifnya, ada yang di sebelah kanan, tentu ada yang di sebelah kiri. Walau taradafa yaminul imami, ya, sekalipun ada berlawanan dari sebelah kanannya imam. Wasafful awwalu quddima, dan barisan awal itu harus didahulukan. Fima, dari apa-apa, yadharu, yaitu pendapat yang zahir. Wa yaminuhu, dan sebelah kanan dari imam, aula, itu lebih utama, minal qurbi, dari yang paling dekat, ilaihi, daripadanya, fi yasarihi, daripada yang di sebelah kirinya. Wa idrakus saffil awwali aula min idraki ruku'i ghairi raq'atil akhirati. Wa idrakus saffil awwali, dan memperoleh barisan yang pertama itu lebih utama daripada memperoleh rukuk selain daripada rukuk yang terakhir. Amma hiya, adapun rukuk yang terakhir, fa in fawwataha, apabila kehabisan waktu untuk mengejar rukuk yang terakhir, qasdus shaffil awwali, dengan mengejar shaf yang awal, fa idrakuha, maka mengejar terhadap rukuk terakhir dari imam, aula, lebih utama, minas shaffil awwali, daripada barisan yang pertama atau shaf yang pertama. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kaifiyah, tata cara orang sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah itu, ya, makmum utamanya mengambil barisan pertama dan posisinya di sebelah kanan dari imam. Jadi barisan pertama itu ngambil sebelah kanan dari imam, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, sampai selesai, baru ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Atau kanan, ada orang kedua lurus imam, ya, baru ke kanan, 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 lalu kemudian kiri. Nanti belakangnya juga begitu. Itu dalam mengatur shafus sholat, ya, mengatur barisan sholat. Kemudian isi dulu barisan kanan imam paling depan. Kalau sudah selesai, baru bergeser ke sebelah kiri, penuhi kiri, 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 dapat. Nah, rapi semua, sudah nggak ada yang kosong, baru kemudian ngambil shaf yang kedua, kanan, 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 kiri, 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 kiri. Rapi, shaf ketiga, seperti itu juga. Nah, itu cara kita menata barisan di dalam sholat. Wa'lam, dan ketahuilah, ini di sarahnya, yaitu di i'anah, ya, anna afdaliyatal awwali fal awwalu takunu lirrijal. Maka yang utama, shaf awal itu diisi adalah barisan orang laki-laki dewasa. Wasibyani, kemudian orang-orang anak-anak.
orang tua-tua dulu, ya. Lalu nanti belakangnya anak-anak. Wa in kana, ya, seandainya ada itu anak-anak, summa ghairuhum, kemudian yang lain. Yang lain belakangnya siapa? Lil khunnasi, ya, yaitu wandu. Apa? Wandu. Banci, bukan bencong. Ya. Kalau bencong ada barangnya, tapi bencong, barangnya bencong. Ya. Banci itu punya 2 alat kelamin. Dulu orang sini ada ya. Ada dulu orang sini. Ya. Karena saya pernah diminta memandikan waktu meninggal. Itu khunsa, khunsa. Jadi bukan bencong, juga bukan pula laki-laki yang apa namanya, transgender, apa, laki-laki yang operasi perempuan. Ya, bukan. Jadi khunsa itu ada. Ya. Baru kemudian yang belakang adalah an-nisa, paling belakang perempuan. Sabda daripada Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa ay ma'a ghairihinna akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik barisan orang laki-laki dalam sholat adalah yang paling depan. Jadi sebetulnya kalau udah diajarin begini, ya saya, Ustadz Karim, Pak Najib, dan imam-imam yang lain udah nggak mau tahu. Kalau udah qomat harusnya pada lari semua ke depan. Ya. Kejar mengejar mengambil barisan pertama. Tapi apa yang terjadi? Begitu qomat pada ngobrol. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak bangun-bangun, padahal qomatnya sudah selesai, masih duduk aja. Tuh nggak boleh begitu tuh. Hah? Malah nyari yang paling belakangan, karena begitu salam kabur. Ya. Jangan begitu. Ibadah ya badlul istita'ah, kerahkan kemampuan untuk Allah, kerjakan yang terbaik. Giliran ibadah maunya belakang, giliran antrian sembako maunya ya gimana? Iya. Urusan dunia maunya depan, ya. Iya. Giliran Jumatan maunya di belakang, giliran Jumat berkah rebutan. Masya Allah. Jumat berkah tuh rebutan tuh, dilema juga. Dilema buat pengurus. Karena begitu salam kanan salam kiri, anak-anak kecil gitu. Saya kemarin di Masjid Al-Abror tuh, ya. Al-Abror sana tuh, Cendrawasih, ya, Selipi. Akhirnya apa? Sengaja yang sebagian itu dibagikan sebelum Jumat buat anak-anak. Ya, anak-anak bagi dulu. Begitu dapat Jumat berkat, pulang kagak jadi sholat. Astagfirullah. Ini mah bukan mau sholat, ini mau ngejar berkat ini. Ya Allah. Nah itu ya dilematis kita. Ya. Bagi ada pengurus yang konsultasi, Ustaz, gimana kayak caranya ya, orang sholat Jumat itu biar di awal waktu pada berangkat gitu. Nah, emang kenapa Pak? Ya sekarang udah azan, ya khotib udah naik ke mimbar, orang baru pada datang. Pertama, kata saya, sekarang ini Jumatnya waktunya lebih awal, ya. 12 kurang 20 sudah masuk waktu, maka sholat Jumat harus segera dimulai. Sementara orang kebiasaan datangnya nunggu jam 12. Tuh masalah pertama. Masalah yang kedua, kenapa orang sholat Jumat itu biasanya tertinggal, nggak pingin di awal? Karena orang ini tidak terbiasa sholat berjamaah. Coba perhatikan, orang-orang yang terbiasa sholat berjamaah
itu pasti untuk sholat Jumat berangkatnya gasik, pingin ada di dalam masjid dan pingin mengejar di depan. Tapi kalau orang itu nggak biasa berjamaah, ya biasa aja dah. Apalagi sholat Jumat, sholat mingguan, ya dianggap biasa, malah pinginnya di belakang, ya, pakai dalil lagi. Daripada dengerin khutbah ngantuk, mendingan datang belakangan. Dalilnya begitu. Iya. Akhirnya kacau berantakan. Nah, itu. Nah, jadi ibadah itu harusnya badlul istita'ah, mengerahkan, utamakan. Karena apa? Kita menyajikan persembahan kepada Allah. Iya. Dulu waktu ngejar anak perempuan aja, namu ke calon mertua, ya, bawain oleh-oleh hadiah yang terbaik, beliin martabak 2 lagi, martabak asin sama martabak manis, martabak telur sama martabak manis, beliin tuh, bawain. Kepada Allah tidak dikerjakan dengan secara maksimal. Jadi kita nggak mau tahu, pokoknya begitu qomat, ayo lari maju ke depan. Ya. Ya. Udah, itu ukurannya itu. Karena apa? Sebaik-baik barisan bagi laki-laki dalam sholat adalah barisan yang pertama. Seburuk-buruknya adalah paling belakang. Paling belakang. Lain hal barisan perempuan. Sebaik-baik barisan perempuan dalam sholat adalah paling belakang. Dan seburuk-buruknya adalah paling depan. Kenapa begitu? Kemarin sudah kita bahas. Perempuan kalau ada di barisan pertama itu bisa menimbulkan fitnah tidak khusyuknya bagi kaum laki-laki. Orang perempuan di belakang kita sholat, ya, niat sholatnya mendesak, ya. Kita udah takbir duluan, itu jadi, ya, pikiran kita berubah itu. Ya. Allah, siapa itu? Kacau kan? Maka paling aman di belakang. Nah, kemudian mengejar shaf awal itu lebih baik daripada mengejar rukuk bersama dengan imam. Jadi misal gini, kita datang nih, di depan shaf masih ada yang kosong, ya. Lalu kita datang, kemudian imam pas rukuk, tapi tidak rokaat terakhir, itu biarin kita ketinggalan 1 rokaat, masih lebih utama mengejar barisan pertama. Paham nih? Ya, barisan pertama masih kosong, ya, masih banyak yang kosong lah. Terus kita datang telat. Nah, imam selesai baca surah, ruko, itu kalau kita mau ngejar rokaat kan nggak mesti mengejar shaf awal, ya, karena pingin tidak tertinggal 1 rokaat. Begitu masuk langsung takbir di situ, langsung ruko. Tapi kan terpisah dari rombongan. Maka lebih utama mengejar menutup barisan, ya, di shaf yang pertama ketimbang mengejar tertinggalnya ruko imam. Berarti kita kehilangan 1 rokaat, nggak apa-apa. Karena apa? Mengejar keutamaan ada di barisan awal. Kecuali in fawwataha qasdus shafil awal fa idrakaha aula minas shafil awal. Kecuali kita misalnya mengejar shaf awal, tapi kalau ngejar shaf awal tertinggal nih karena imam sudah rakaat terakhir, maka lebih utama, ya, mengejar rakaatnya imam yang tinggal 1 rakaat untuk kita ikuti daripada sama sekali nggak ketemu rakaatnya
imam. Paham? Kita datang, masih ada yang kosong, tapi imam sudah rukuk yang terakhir. Maka nggak usah ngejar sop pertama, karena kalau ngejar sop pertama, begitu takbir imam sudah sami Allahu liman hamidah, berarti kita sudah tidak mendapati rakaat imam. Maka udah sedapatnya, yang penting bisa ikut rukuknya imam, berarti dapat 1 rakaat dari jamaah. Itu lebih utama begitu. Tapi kalau masih ada waktu, imam tidak pada rakaat yang terakhir, maka lebih utama mengejar mengisi sop barisan yang di depan. Wa kuriha, dan dimakruhkan limakmumin bagi makmum infiradun anis soffi alladhi min jinsihi. Makruh bagi makmum yaitu menyendiri dari saf alladhi min jinsihi, yang pada posisi jenisnya, pada posisi keadaannya. In wajada fihi sa'atan, in wajada apabila mendapati si makmum fihi pada barisan orang yang sholat itu sa'atan, ruang yang longgar untuk diisi, bal yadkhuluhu, maka sebaiknya dia masuk ke dalam ruang kosong barisan yang masih bisa diisi. Kita sholat 3 stop, ya. Lalu kita baru datang. Kita datang nggak kebagian stop ini. Kita sholat sendiri di belakang, itu makruh, ya. Bermakmum sendirian makruh. Caranya bagaimana supaya nggak makruh? Itu ruang-ruang yang kecil itu pepet aja masuk. Ya, nanti orang pasti begitu ruko dia akan bergeser. Akhirnya bisa, karena orang kita itu nggak mau empet-empetan. Ya. Orang kita dalam salat nggak mau empet-empetan, maunya longgar. Ya. Saya aja kadang-kadang tuh orang di samping saya udah saya tarik biar mepet, bergeser lagi. Ya. Tarik, mepet, bergeser lagi. Nah, maksudnya kalau mepet berarti masih ada ruang yang bisa diisi oleh orang yang di belakangnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita makmum sendirian di belakang itu menjadi makruh. Ya. Kuriha li makmumin infiradan anis sofi. Ya. Makruh. Ya. Karena apa? Di situ masih bisa untuk diisi. Nah, kalau misalnya sudah nggak bisa diisi, ya, udah mepet nih, udah mepet bener semua. Bagaimana itu? Ya, ambil posisi sebelah kanan imam sebagaimana jamaah makmum pertama, ya. Dengan harapan nanti akan ada jamaah lain yang menyusul mengikuti kita. Itu. Jadi harus seperti itu. Jadi niatannya menunggu bahwa akan ada jamaah nanti yang terlambat juga, yang bakal menemani kita makmum di belakang sendirian. Itu yang harus dikerjakan. Wa syuru'un fi saffin qabla itmami ma qablahu. Wa syuru'un, dan menjadi keharusan, sehingga apabila ditinggalkan menjadi makruh, fi saffin, pada barisan, qabla itmami ma qablahu, sebelum menyempurnakan barisan yang ada pada sebelumnya, minas soffi, dari barisan yang ada.
Jadi makruh hukumnya kalau kita datang sementara barisan depan masih ada yang bisa diisi, tapi kita malah bikin barisan baru, makruh. Karena berarti itu mutus rapatnya soft barisan, mutus rapatnya barisan. Nah, terus bagaimana? Ya harus masuk, ya. Harus masuk pada barisan yang masih kosong di dalamnya, di barisan soft depannya. Bal yadkhulu ay as-safful ladzi fihi sa'atun. Tapi dia harus masuk yaitu barisan yang di situ masih ada longgar. Walau wajadaha wa bainahu wa bainaha sufufun kasiratun kharraqa jami'aha liyadkhula tilkal farjati li'annahum maksuruna bitarkiha. Kalau sekalipun di dalam keterangannya ya harus masuk tuh pada barisan yang masih bisa diisi, sekalipun ruangan belakangnya ya itu masih longgar. Nah, itu orang kita kadang-kadang orang ruangannya masih longgar ini ngapain pakai pet-petan ya. Jadi misalnya satu sok diisi berapa ini biasanya? Ada 12 ya. 12 rapat dah tuh. Itu juga yang rada kurus-kurus, kalau yang gemuk mungkin nggak muat kali ya. Nah, akhirnya diisi 10 dengan alasan belakangnya masih longgar. Nggak boleh kita beralasan seperti itu ya. Pokoknya sekalipun belakang masih longgar harus pepet ke depan. Jadi makruh kalau meninggalkan barisan yang masih kosong kemudian bikin barisan sendiri, barisan baru di belakangnya. Wa wuqufudz zakari al-fardi an yasarihi. Makruh pula seorang makmum dia berdiri di belakang imam ya, an yasarihi. Kalau dia sendirian berdiri di belakang imam ya, adanya di sebelah kiri. Makruh. Orang sholat berdua, imamnya di sebelah kanan, makmumnya di sebelah kiri. Padahal kanannya masih bisa buat makmum. Ya, kecuali yang lalu ya, kita contoh, ini imamnya mepet di kanan, kita mau makmum sebelah kanan bagaimana? Iya, nah, itu mau nggak mau ya di belakang. Gitu. Nah, kalau masih bisa, itu sunnahnya di sebelah kanan. Kalau makmum cuman sendiri memposisikan diri di sebelah kiri, maka menjadi hukum makruh, atau di belakang imam persis. An yasarihi wa waraihi muhadiyan. Muhadiyan lahu. Ya. Ya. Muhadiyan itu berarti mengambil jarak yang panjang lahu dari imam. Wa mutaakhiran kasiran, dan makruh pula ya. Wa muhadiyan lahu, dan makruh pula makmum yang dia mengambil jarak jauh dari posisi imam. Wa mutaakhiran kasiran, dan makruh pula mundur yang panjang dari ukuran shaf pada umumnya. Ini kan sudah dibuatkan nih shaf gini ya. Nah, dia mundur ya, tidak di shaf itu makruh. Ada musola yang imamnya itu pengimamannya pesek, tahu pesek? Kalau ini kan mancung ya, jadi buat berdiri imam itu cukup. Ada yang pesek cuman separuh, jadi imam kalau posisinya pas di depan, kepalanya mentok sama depan. Tuh, ada musola yang begitu. Akhirnya imam ngambil posisinya di sini, mundur ya.
Nah kalau mundur berarti kan barisan makmum mundur juga. Sementara garis-garis sofnya sudah terbuat begini. Berarti menyalahi dari garis sof yang ada. Cuman karena tempatnya segitu mau diapain? Akhirnya kalau jamaah sedikit, imam itu posisinya setengah karpet, maka makmumnya berdirinya setengah karpet semua, setengah karpet dari sof. Tapi kalau makmumnya lagi banyak, maka makmum maju, ya, maju tetap batasan karpet, tapi pas belakang imam dikosongin. Sebab kalau belakang imam ada yang makmum, kepentok sama pantat imam. Tuh kejadian begitu, ada. Ya, musola dekat rumah saya. Itu ya karena memang kondisi yang seperti itu disebutnya musola pesek. Ya, nggak mancung karena buat pengimamannya nggak cukup untuk satu ruangan imam. Jadi kita dalam mengatur barisan itu tidak boleh menjauh dari barisan imam. Qad warada khabarun, telah datang hadis, man wasala saffan wasalahullahu wa man qata'a saffan qata'ahullahu ta'ala. Siapa orang yang menyambung barisan salat, maka Allah sambungkan keberkahan hidupnya. Dan siapa yang memutus barisan salat, maka Allah memutus pula keberkahannya. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Menyambungkan barisan salat, maka menyambung keberkahan. Memutuskan barisan salat, maka putus pula barisan keberkahan dalam hidup. Itu di kitab yang satu juga bab sholat dulu pernah kita bahas. Diterangkan di i'anah ay anil khairi wal kamali. Siapa yang menyambung sof barisan sholat, maka dia mendapati kebaikan yang banyak. Berarti siapa yang memutus barisan sof sholat, ya, dia akan berkurang dari kebaikan yang banyak, berkurang dari kebaikan. Wa kullu hadhihi, dan tiap-tiap ini, ya, ini yang dimaksudkan, hal-hal yang dimakruhkan tadi, tufawwitu fadilatal jama'ati, itu bisa menghilangkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi kalau aturan kita dalam bermakmum itu tidak sesuai dengan yang dimaksudkan, itu maka berarti kita mendapati kekurangan di dalam kesempurnaan berjamaah. Tadi muhadiyan ay musawiyan, ya, tidak menyamakan barisan, ya, dalam sholat. Kama sarrahu bihi, kama sebagaimana sarrahu telah mensorihkan, telah menjelaskan oleh para ulama bihi tentang tentang cara-cara kita dalam sholat berjamaah, utamanya sebagai seorang makmum. Wa yusannu, dan disunatkan, alla yazida, untuk tidak menambahkan, ma apa-apa baina kulli saffainil awwali, ya, wal imami ala salasati adru'in. Wa yusannu, dan disunatkan, alla yazida, untuk tidak memanjangkan, menambahkan panjang, ma apa-apa baina kulli saffaini, yaitu antara dua shaf, wal awwalu,
wal imamu ala salasati adru'in, yaitu sop pertama ya, dengan imam itu tidak boleh menambahkan sampai 3 dhira', 3 hasta ya. Ya. Jadi imamnya di sini, makmumnya di belakangnya 3 hasta. 3 hasta berarti kan segini ya, 3 kali ini ya. Berarti kalau 1 hasta itu 1 barisan sop, itu 2, 3. Imamnya di depan sini ya, makmumnya 1, 2, 3, barisan ketiga di belakangnya. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Berarti sunnahnya adalah lebih dekat dari itu. Wa yaqifu khalfal imami ar-rijalu, wa yaqifu, dan menempati seorang makmum khalfal imami, di belakang imam, ar-rijalu, yaitu laki-laki, summa sibyanu, kemudian anak-anak, summa nisa'u, kemudian perempuan. Nah, tadi sudah kita bahas. Jadi makmum itu yang di depan adalah laki-laki, orang-orang dewasa, belakangnya anak-anak. Anak-anak jangan taruh di depan ya. Ya, udah di depan ya, berjejer lagi, udah berisik tuh. Biasa anak-anak kan kalau udah mulai sholat kan yang satu nyolek sebelahnya, ntar yang sebelahnya nabok ya. Yang ditabok balas lagi, lalu ngelempar pecinya. Itu udah rame deh. Ya. Biasanya anak-anak modelnya begitu ya. Merusak kekhusyuan orang apa tidak? Kalau posisi soft itu memang masih longgar ya, dan orang bermakmum paling belakang, soft paling belakang, itu tanggap kalau ada orang baru datang ya, kecuali sholatnya Nabi ya. Ya, sholatnya Nabi itu kalau udah sholat itu nggak ingat sekelilingnya, atau sholatnya wali-wali Allah ya. Ada seorang ulama min auliyaillah begini, kalian kalau ada saya jangan pada berisik, kalian boleh berisik kalau saya lagi sholat. Kalian boleh berisik kalau saya lagi sholat, tapi kalau saya lagi gak sholat jangan pada berisik. Kalau kita kan terbalik. Boleh berisik dah ya, tapi kalau bapak sholat diem ya, itu dia enggak ya. Kalian boleh berisik ketika saya lagi sholat, berarti ketika masuk sholat udah nggak inget apa-apa ya. Nah, apakah nggak ngerusak kekhusyuan orang-orang yang makmum di belakang? Menurut saya tidak, karena orang yang bermakmum pada posisi barisan paling belakang itu dia harus siap manakala ada makmum masbuk yang datang untuk mengisi sop-sop kosong yang ada di sop paling belakang. Saya pikir begitu ya. Ya. Ya, nggak tahu kalau kemudian begitu orang masuk dia, oh ngagetin aja lu, gue batal dah nih, itu lain ya. Ya menurut saya mah nggak begitu ya. Mana tadi? Wala yu'akhkharu sibyanu lil balighina. Ya. Wala yu'akhkharu, dan tidak boleh menakhirkan as-sibyanu, anak-anak, lil balighina, terhadap orang-orang baligh, littihadi jinsihim, karena karena kesamaan dalam jenisnya. Jadi begini, ini laki-laki, ini perempuan, anak-anak sono udah belakang ya. Jadi antara laki-laki ya dan perempuan, anak-anak dipisah belakang
Itu nggak boleh. Anak-anak yang laki-laki tetap bergabung dengan jamaah laki-laki, tapi posisinya di belakang laki-laki, di depan daripada barisan orang-orang perempuan. Kenapa? Sebab littihadi jinsihim, karena kesamaannya mereka dalam satu jenis, yaitu sama-sama laki-laki. Cuman yang lain itu baligh, yang lainnya sobi. Gitu. Wa minha, dan syarat-syarat sempurnanya sholat berjamaah, ilmun bintiqali imamin, ya, mengetahuinya si makmum, bintiqali imamin, atas pindahnya gerakan imam, ya. Biru'yatin lahu, dengan cara melihat kepada si imam, au li ba'di soffin, atau dengan cara melihat sebagian sof yang lain, au sima'in li sautihi, atau mendengarkan lewat suaranya si imam, au sauti muballighin siqatin, atau suara penyambung apa itu ya? Penyambung takbirnya imam, siqatin, yang bisa dipercaya. Jadi syarat sholat berjamaah yang berikutnya, makmum harus tahu gerakannya imam. Nah, makmum yang paling tahu gerakannya imam, makmum yang di mana? Yang di depan. Makanya tetap yang utama adalah depan, gitu. Jadi makmum harus tahu gerakannya imam, sehingga tidak mungkin mendahului gerakan imam. Lalu kalau kita tidak pada barisan yang pertama, kita melihat gerakan siapa? Gerakan makmum yang ada di depan kita, ya. Gerakan makmum yang di depan kita juga nggak bisa, ya, mungkin telinga kita, mata pandangan kita kurang bagus, atau mungkin telinga kita yang kurang bagus, atau ada halangan-halangan tertentu. Lalu dengan cara apa? Yaitu sima'in li sautihi, dengerin suaranya imam. Takbir itu kan beda-beda. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Oh, udah mulai no. Makanya takbiratul ihramnya imam tuh kencengin. Takbir intikal kencengin, ya. Biar yang di belakang juga dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan intonasi panjang pendeknya imam ini kan supaya yang makmum jauh dari imam, dia bisa tetap mengikuti. Maka saya dulu zaman masih ngaji di pondok, ya, ada temen yang udah kelas lurah pondok dah, ya, suruh ngimamin taraweh. Rupanya memang rada-rada nggak demen suruh jadi imam. Itu takbirnya dirubah-rubah, yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Ya makmumnya kacau. Masya Allah, tuh sengajain itu begitu. Ya, karena rada-rada malas jadi imam. Jadi makmum itu syaratnya mengetahui gerakan imam. Kalau enggak lihat gerakan imam, lihat gerakan barisan yang di depannya. Enggak bisa lihat barisan yang di depannya karena mungkin terhalang oleh dinding, ya, misalnya di dalam penuh nih, ya, terus di belakang sana misalnya, maka mendengar suara imam. Atau seperti di Istiqlal atau di masjid-masjid besar, ya, atau di Mekah Madinah, itu biasanya ada suara takbir disebutnya muballigh, ya. Sautul muballigh, suara yang menyampaikan, ya, sambungan takbir dari imam. Imamnya kadang-kadang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd.
Itu namanya apa? Sautul muballigh, suara dari penyambung bacaan dari takbirnya imam. Masih ada waktu ya? 2 menit. Wallahu a'lam. 2 menit tanggung. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ternyata semakin asyik kita belajar membahas tentang tata cara kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Dalam sholat berjamaah saja, ini sudah berulang-ulang kali pembahasannya, belum kelar, belum selesai ya. Maka sesungguhnya yang namanya orang ngaji itu makin ngaji makin merasa bodoh. Maka kalau pingin jadi orang pinter nggak usah ngaji, udah paling pinter dah. Tapi kalau kita ngaji makin lama makin bodoh, makin berkurang gitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.